Kamu pernah nggak bertanya-tanya kenapa beberapa hal yang kamu cari di internet seperti hilang begitu saja? Misalnya, artikel tentang suatu topik tiba-tiba tidak bisa diakses lagi, atau informasi yang dulu kamu temukan dengan mudah, sekarang jadi samar-samar. Mungkin itu cuma kebetulan, atau mungkin ada yang lebih besar di balik itu. Banyak orang percaya bahwa internet adalah tempat yang bebas, di mana setiap orang bisa berbagi dan mengakses informasi sesuka hati. Tapi bayangkan, kalau sebenarnya ada sekelompok orang, atau lebih tepatnya, organisasi rahasia yang mengendalikan apa yang kita lihat, baca, dan percaya. Mereka nggak pernah muncul ke permukaan, tapi setiap klik, setiap pencarian, setiap postingan yang kita buat, diam-diam mereka pantau. Coba bayangkan sebuah ruangan rahasia di dalam gedung yang nggak terdaftar di peta manapun. Di dalamnya, ada tim kecil yang terdiri dari beberapa orang dengan akses ke teknologi canggih yang nggak pernah kita bayangkan. Mereka duduk di depan layar, mengamati aliran informasi yang bergerak cepat di seluruh dunia. Dalam sekejap, mereka bisa mengarahkan tren, mengubah narasi, dan menghapus jejak digital yang mereka anggap berbahaya. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah insiden di mana situs yang mengungkap skandal besar tiba-tiba hilang dari internet, dan yang anehnya, nggak ada yang benar-benar ingat tentang itu, seperti dihapus dari ingatan kita. Pernah dengar istilah Mandela Effect? Ini adalah fenomena di mana sekelompok orang punya ingatan yang sama tentang sesuatu yang ternyata nggak pernah terjadi. Bisa jadi, efek ini bukan cuma soal memori kolektif yang salah, tapi manipulasi yang disengaja. Lalu, seorang mantan pekerja di salah satu perusahaan teknologi raksasa yang sekarang hidup dalam persembunyian, mengungkapkan bahwa ada semacam kill switch, sebuah tombol yang bisa diakses hanya oleh segelintir orang. Mereka bisa menghapus informasi dari internet secara instan. Bayangkan, sebuah kebenaran yang kamu tahu bisa langsung menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada. Dan nggak cuma itu, mereka juga bisa mengubah algoritma pencarian agar kamu lebih sering melihat hal-hal yang mereka ingin kamu lihat. Ini bukan cuma tentang iklan yang tiba-tiba muncul setelah kamu bicara tentang sesuatu. Ini lebih dalam dari itu. Mereka bisa membentuk cara berpikir kita. Apa yang kita anggap benar atau salah, bahkan memengaruhi keputusan yang kita buat setiap hari tanpa kita sadari. Ada juga cerita tentang seorang jurnalis yang mencoba mengungkap jaringan ini. Dia mulai menemukan pola setiap kali dia mendekati kebenaran, sumber-sumbernya mulai menghilang, artikelnya diblokir, dan akun media sosialnya diretas. Akhirnya, jurnalis ini menghilang begitu saja. Dan kasusnya ditutup sebagai kehilangan yang tidak terjelaskan. Tapi kita tahu, di dunia ini, jarang ada kebetulan. Orang-orang yang berani bicara soal ini, sering kali dicap sebagai orang gila. Atau lebih buruk lagi, mereka menghilang. Kenapa? Karena kebenaran yang mereka bawa terlalu berbahaya. Bahwa mungkin, hanya mungkin, internet yang kita pikir bebas ini, sebenarnya adalah sebuah ilusi, dikendalikan oleh kekuatan yang nggak terlihat. Kekuatan yang memiliki agenda mereka sendiri, yang nggak selalu sejalan dengan kebaikan kita. Jadi, saat kamu menjelajah internet, ingatlah, gak semua yang kamu lihat adalah kebetulan, dan mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita tahu, mengintai di balik layar. Siapa yang mengendalikan internet sebenarnya? Itu mungkin pertanyaan yang kita semua perlu pikirkan, dan semakin dalam kita menggali, semakin kita sadar bahwa mungkin kita baru saja menggores permukaannya.